Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Mahardika Prianggodo, NRP 2121640018 dari kelas 1 D4 LJ. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya pada praktikum pertama yang berjudul membuat model AI sederhana. Pada tugas pertama, pada langkah ke-13 sampai dengan 16, buatlah pada model dengan 4 layer. Bandingkan hasilnya dengan contoh yang ada. Langkah pertama yaitu membuat model. Pada sintaks ini dibuat 4 layer. Dengan layer pertama yaitu input layer. Pada input layer terdapat 16 node dan 1 input shape. Yang selanjutnya pada hidden layer terdapat 2 layer yang masing-masing layernya berjumlah 16 node dan activation functionnya yaitu ReLU. Dan yang terakhir mengenai output layer, terdapat 1 node pada output layer. Selanjutnya yaitu training data. Pada sintaks ini dilakukan training data. Pada training data epochs berjumlah 500 data. Berikut hasil dari training data yang dilakukan. Dan selanjutnya hasil training diplot ke dalam bentuk grafik. Hasilnya sebagai berikut. Pada grafik ditampilkan hasil training and validation log dan training and validation mean absolute error. Pada grafik training and validation loss dapat dilihat bahwa hasil loss pada training berkisar antara angka 0,01 hingga 0,15. Pada training and validation mean absolute error dapat dilihat bahwa nilai MAE terdapat pada angka 0,09 hingga 0,1. Selanjutnya, plotting hasil testing dan bandingkan dengan data asli. Pada sintaks ini dilakukan plotting data hasil training atau data prediksi hasil training dengan data asli sebelumnya. Hasilnya sebagai berikut. Pada grafik dapat dilihat bahwa titik berwarna merah yaitu prediksi dari hasil training dan titik berwarna biru yaitu nilai asli. Dapat dilihat bahwa hasil prediksi yang telah dilakukan mendekati pola yang dibentuk pada data asli. Dapat dilihat pada data berikut hasil training menggunakan 3 layer. Yang pertama yaitu hasil loss dan mean absolute error pada training and validation berada pada angka 0,1 hingga 0,2 dan 0,1 hingga 0,12. Dan output prediksi yang dihasilkan pada 3 layer sudah mulai sama dengan nilai aktual, namun ada bentuk yang kurang sesuai. Sedangkan pada 4 layer dapat dilihat bahwa hasil loss dan mean absolute error pada training and validation lebih kecil daripada model 3 layer dan bentuk dari output prediksi yang dihasilkan lebih menyamai dengan actual value, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya layer pada hidden layer sangat Tugas 2. Pada contoh di atas, model yang dibuat diimplementasikan untuk model dengan 1 buah input dan pendekatan regresi. Lakukan hal yang sama, tetapi dengan penerapan pada input berkisar 10 sampai dengan 32 data dengan pendekatan klasifikasi. Langkah-langkah yang pertama yang dilakukan yaitu yang pertama mengimport library yang akan digunakan. Setelah itu membuat sintaks untuk generate dataset. Pada sintaks untuk mengenerate dataset dilakukan function make classification. Pada function ini dilakukan generate dataset dengan atribut sebagai berikut. Yang pertama nSample yang menunjukkan banyaknya sampel data yang akan di-generate. Dan
Selanjutnya n features. N features menggambarkan banyaknya parameter pada input yang berjumlah 10, dan selanjutnya n classes yang berjumlah 2, yaitu banyaknya label pada output. Yang selanjutnya mengecek input dan output shape. Pada sintaks ini dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa dataset yang telah di-generate sesuai dengan input dan output shape yang diharapkan. Pada dataset kali ini, input dan output shape yaitu input berjumlah 100 sampel dan 10 parameter, dan juga output berjumlah 100 sampel. Selanjutnya menampilkan dataset pada satu tabel. Pada sintaks ini ditampilkan semua parameter pada input dan juga output, sehingga didapatkan dataset pada tabel seperti berikut. Selanjutnya dilakukan sintaks untuk mengecek banyaknya output yang di-generate pada dataset. Output kali ini bernilai 0 dan 1, yaitu 2 label. Pada hasil sintaks untuk mengecek banyaknya banyaknya output, hasilnya sebagai berikut. Terdapat 50 sampel yang hasilnya output 0 dan 50 sampel yang hasilnya output 1. Setelah itu melakukan split dataset. Split dataset dilakukan untuk memisahkan antara data training, data testing, dan data validation. Pada sintaks berikut dibagi, yaitu 60% data training, 20% data testing, dan 20% data validasi. Hasil dari train split sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu merancang model. Pada model yang telah dibuat, terdapat satu layer input yang berjumlah 10 neuron dan input shape berjumlah 10. Lalu pada hidden layer terdapat 4 layer, dengan masing-masing layer terdapat 32 neuron dengan activation function yang digunakan yaitu ReLU. Pada output layer terdiri dari satu output layer, dan layer tersebut terdiri dari 2 neuron dengan activation function yang digunakan yaitu sigmoid. Dan sintaks selanjutnya menunjukkan tabel atau rangkuman dari model yang telah dibuat. Untuk selanjutnya melakukan training dari model yang telah dibuat. Pada training berikut dilakukan sebanyak 500 epoch. Hasil training sebagai berikut. Selanjutnya memplotting hasil training. Pada hasil training ditampilkan training and validation loss, di mana nilai training dan validation loss pada epoch ke-500 mendekati 0. Langkah berikutnya yaitu mengecek data prediksi dan membandingkan dengan dataset. Dapat dilihat pada grafik, yaitu output yang diinginkan bernilai antara angka 0 atau 1. Namun pada data prediksi, angka output yang dihasilkan bernilai antara 0 dan 1. Untuk selanjutnya dilakukan pemisahan antara data testing dengan data prediksi. Pada grafik ini terlihat jelas bahwa data testing yaitu outputnya bernilai 1 atau 0, namun pada data prediksi masih ada output yang bernilai di antara. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada grafik pada kolom data testing. Output yang diharapkan seharusnya berada pada nilai 1 atau 0.
namun hasil prediksi mulai mendekati pola yang berada pada data testing, yaitu antara nilai 1 atau 0, namun masih berada output yang bernilai di antara 1 dan 0. Hal ini disebabkan akibat akurasi dari model yang telah di-training yang kurang maksimal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 1 dan tugas 2 yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.